Lanjutkan. Wa fis sanati tsaniyati minal hijrati, dan tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun kedua berarti sudah melewati 1 tahun bermukim di Madinah. Udzina lahu fil jihad, beliau diizinin oleh Allah untuk berjihad, membela umat Islam, membela kehormatan umat Islam dan kemuliaan agama Islam melawan orang-orang kafir. Wa furida shaumu Ramadan wa zakat. Di tahun kedua itu juga difardukan puasa Ramadan. Mulai diwajibkan puasa Ramadan dan diwajibkan mengeluarkan zakat. Jadi kewajiban puasa Ramadan dan zakat itu baru tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Wa fisadisa minha, dan di tahun yang ke-6 dari hijrah, furidul hajja, diwajibkannya furidul hajju, diwajibkannya berhaji. Manasik haji mulai wajib haji tahun ke-6 Hijriah. Wa kanat bai'atur ridwan, dan di tahun ke-6 itu terjadinya pembaiatan yang disebut dengan bai'atur ridwan. Baiat kepada Nabi dengan penuh ikhlasan dari beberapa suku untuk masuk Islam dan berbaiat untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa fi samina, dan di tahun ke-8 Fathu Makkah, terjadinya Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, pembukaan kota Makkah. Itu maksudnya Makkah dikuasai oleh Nabi dan umat Islam. Jadi tahun ke-8 Hijriah baru umat Islam itu, orang-orang muhajirin, mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa karena Makkah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu pun tanpa peperangan, karena Nabi dan sahabatnya sudah banyak, muslimin banyak, dan orang kafir sudah mulai melemah. Jadi orang kafir tidak berani melawan kehadiran tentara Nabi Muhammad SAW. Wa fil ashirati, dan di tahun ke-10. Jadi Fathu Makkah itu bukan terus tinggal di Mekah. Sudah Mekah dikuasai Islam, banyak masuk Islam, tokohnya Islam, Nabi dan sahabatnya kembali lagi ke Madinah. Tapi sudah terjalin hubungan kekeluargaan orang-orang yang hijrah tadi dengan baik lagi kepada keluarganya di Mekah, karena di Mekah sudah banyak yang jadi Islam, atau paling tidak Makkahnya sudah menjadi kota Islam, negara Islam. Dan di tahun ke-10 barulah Hajjatul Wada, hajinya Nabi. Yang disebut wada adalah perpisahan. Nabi haji sekali itu dan terakhir. Kenapa ada haji wada ya? Wal waqafatu bil Jum'at, dan diam untuk Jumatan ya, ada Jumatan, dan Nabi ceramah panjang lebar sekali di haji wada itu, berisikan pesan-pesan untuk umatnya, karena memang itu terakhir. Jadi Nabi sudah sampaikan semua kepada umat Islam ini apa yang perlu disampaikan. Walam yahujja sallallahu alaihi wasallam ghairaha ba'dal hijrah, dan Nabi tidak haji lagi setelah itu. Mulai hijrah, kalau sebelum hijrah karena memang di Mekah, di sekitar Ka'bah, tapi setelah ke Madinah itu ya sekali itu haji, karena haji itu pun kan setahun sekali, dan sebelumnya belum dikuasai Mekah, nggak bisa masuk ke Mekah, bisa dibunuh orang Islam masuk ke Mekah. Tapi tahun ke-8 masuk ke Mekah dengan aman, maka dikuasailah kota Mekah. Wa kanat umuruhu arba'a marrat,
Umaruhu maksudnya umrohnya Nabi itu 4 kali. Nabi 4 kali melakukan perjalanan umroh. Nah, kalau umroh 4 kali, kalau haji 1 kali. Wa ghazawatuhu, dan peperangan yang Nabi sendiri ikut perang, memimpin langsung di medan perang, sab'an wa isrina ghazwah, 27 kali peperangan. Itu pun mulai tahun kedua Hijriah baru boleh perang. Dan Nabi hanya 10 tahun di Mekah, di Madinah. 10 tahun dikurangi 2 tahun, 8 tahun. 8 tahun Nabi ikut perang 27 kali. Berarti berapa kali per tahunnya itu perang yang diikuti Nabi? 8 tahun 27 kali. Berarti dalam 1 tahun lebih dari 2 kali peperangan yang diikuti Nabi, yang dipimpin langsung. Wasaroyahu, adapun perang-perang yang tanpa diikuti Nabi tapi dikomando dari jauh dan dipasrahkan panglima perang pada salah seorang sahabat, nahwa sekitar situn wa khamsina sariyah, 56 peperangan. 56 peperangan itu di zaman Nabi, bukan zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Abu Bakar perang dahsyat juga melawan orang-orang yang murtad. Perang Sayyidina Umar apalagi kemana-mana, membuka beberapa negara-negara barat Eropa jadi Islam. Jadi 56 ditambah 27, 56 27 berapa? 83. 20 sama 50 70, 6 sama 7 13. Berarti 83 ya. Umurnya Nabi 63. Dan mulai perang itu hijrah kedua. Jadi hanya sisa umur beliau 8 tahun sebelum wafat. Itu mulai peperangan. Jadi sudah sepuh memimpin peperangan. Ada segitu banyaknya perang. Itu kalau dihitung 8 tahun 83 perang, ya otomatis 10 kali lebih per tahunnya. Padahal perjalanannya nggak ada mobil, nggak ada pesawat, jalan kaki kalau menuju perang, sebagian naik kuda. Subhanallah, begitu beratnya perjuangan beliau dan para sahabatnya ya. Wa amma mu'jizatuhu alaihi salatu wassalam fakathiratun, adapun mukjizatnya Nabi Muhammad itu banyak. Mukjizatnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu banyak. La tuhaddu, tidak bisa kita hitung, wala tusar, tidak tuhsar, wal tidak bisa kita ya tidak bisa dihitung-hitung. La tuhad wala tusar, tidak bisa dihitung-hitung. Dari banyaknya, maksudnya berat, sulit untuk dihitung-hitung, karena hampir setiap saat ada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'adhamuha, yang terbesar dari sekian banyak mukjizat Nabi, paling agung adalah Al-Quran. Al-Quran mukjizat. Karena apa? Al-Quran berisikan ilmu pengetahuan, segala macam ilmu yang kalau dulu pasti tidak bisa dicerna, ditangkap oleh akal mereka, saking canggihnya. Bahkan sampai sekarang pun era sangat canggih, teknologi sangat canggih, masih sedikit satu persatu yang bisa dikupas ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Ada petunjuk, ada hidayah, ada undang-undang. Itu saja sudah luar biasa isi petunjuk, hidayah, undang-undang, aturan, sistem, dan lain sebagainya. Apalagi berbicara dengan yang gaib, ilmu astronomi, ilmu bumi, ilmu alam, ilmu apa, semua sudah ada di Al-Quran. Jadi itu mukjizat luar biasa. Dari sisi isi, dari sisi sastra, tulisan, bahasa, susunannya Al-Quran juga tidak bisa ditandingi. Itu pun sudah pernah
tantangkan kepada orang-orang Arab yang ahli sastra. Faktu bi suratin min mithlihi. Silahkan buat satu surat saja yang seperti Al-Quran kalau bisa. Ternyata mereka sudah kumpulkan semua ahli sastranya, ahli bahasa yang luar biasa. Bikin satu surat saja nggak mampu, gagal. Bikin surat pendek padahal itu gagal. Tidak bisa seindah secara letterleknya saja, apalagi dari isinya. Isinya malah lucu, mereka buat itu hal-hal yang mainan. Tidak bisa membuat yang syarat dengan ilmu pengetahuan. Wa huwa al-Qur'an mu'jizatun baqiyatun, mukjizat yang kekal. Kekal maksudnya ya tabqa bi baqa'id dunya, yang akan ada dengan keberadaan dunia. Nanti kalau dunia sudah hampir kiamat, habis tulisan Al-Qur'an. Bukan berarti kekal seperti sifatnya Allah. Kalau Allah kekal ya kekal selamanya. Kalau Al-Quran maksudnya dibandingkan kitab-kitab suci yang lalu yang hanya bersifat sementara. Kalau Al-Quran maka mulai zaman diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai nanti akhir batasan terakhir kehidupan dunia ini, Al-Quran akan selalu ada. Yaqifu 'alaiha qarnun ba'da qarnin iyanan ila yaumil qiyamah, akan senantiasa dipakai, dimanfaatkan, diambil ilmunya, diterapkan, dibaca, diamalkan, qarnun ba'da qarnin, generasi demi generasi, ayanan ila yaumil qiyamah, terus sampai hari kiamat. Dan subhanallah, sudah banyak kitab tafsir, sudah banyak kitab-kitab yang membahas beberapa ayat Al-Quran, kehebatannya, isi kandungannya, tapi kan gak pernah berhenti. Setiap ada ilmuwan penelitian, tetap terus setiap zaman demi zaman, abad demi abad, muncul terus ilmu-ilmu baru yang diambil dari Al-Quran. Gak pernah akan habis. Waqad hafidahullah minat tahrif wa tabdil. Al-Quran telah dijaga oleh Allah dari perubahan. Dan tahrif ini merubah tulisan, menghapus, menambah. Tabdil ini merubah isi hukumnya. Tidak ada. Tidak akan bisa menggantikan ayat demi ayat, huruf demi huruf, mengurangi, menambah. Tahrif, tabdil itu dijaga oleh Allah. Tidak seperti Injil. Injil sudah berapa versi, berapa edisi, berapa nama, berapa model, ya, berapa macam. Dan setiap keluaran Injil itu beda-beda isinya. Namanya beda, istilahnya beda, ayatnya beda gitu. Kalau Al-Quran tidak. Selalu ketahuan kalau ada orang ingin merubah harokat bacaan, huruf, menambah, mengurangi. La yatihil batilu min baini yadihi wala min khalfi, tidak akan ada kebatilan, tidak ada yang batil yang akan datang dari depan maupun belakangnya, pun dari arah mana saja. Tanzilun min hakimin hamid, karena Al-Quran sudah diturunkan dari yang maha bijaksana dan maha terpuji. Wa min mu'jizatihi, dan termasuk atau sebagian dari mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyiqaqul qamar, dibelahnya bulan. Hina sa'alahu kuffar ahli Makkah, saat diminta oleh kafir-kafir orang Makkah, ayyuriyahum ayah, untuk menunjukkan tanda kalau dia nabi. Kalau memang anda nabi, dapat wahyu dari Allah, coba belah bulan itu. Gak nanggung-nanggung. Mereka orang kafir yakin, sudah nunggu mau bersorak, mau menjatuhkan Nabi Muhammad. Tak mungkin, mana ada bisa belah bulan. Dari zaman dulu bulan tuh kayak gitu, dari kakek nenek moyangnya. Fada'a sallallahu alaihi wasallam rabbahu, maka Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanshaqqal qamaru, maka terbelahlah bulan tersebut. Falqataini, menjadi dua keping. Pandangan kita dua keping, dua bagian. Wahum yandurun, dan mereka semua memandang bulan yang terbelah dua dan dijauhkan bulan itu. Faqala, dan berkata, ayyuhan nas ishhadu,
Wahai orang-orang, silahkan saksikan bulan sudah berbelah. Faqalu, orang-orang kafir berkata, inna Muhammadan sahara a'yanana. Tidak beriman, sudah tahu begitu hebatnya, belum beriman. Nasibnya memang gak dapat hidayah. Bahwa Muhammad sahara a'yanana, Muhammad menyihir mata kita. Magic ini, sulap ini. Gak berbelah itu, paling cuma kita, mata kita aja yang terbayang, begitu kata orang-orang kafir. Tapi bagaimana untuk menunjukkan itu benar bukan magic? Pecahan yang jatuh dari bulan sampai sekarang masih ada, dan itu pun tidak menyentuh bumi. Siapa saja yang mau lihat itu bisa. Dan pada abad yang lalu, setelah ada alat canggih untuk melakukan perjalanan keluar angkasa, ternyata yang turun ke bulan dan berhasil menginjakkan kakinya ke planet bulan, memang ternyata ada belahan yang berbekas sampai sekarang. Jadi bulan itu memang berbelah. Sengaja oleh Allah digandengkannya, tidak dipersiskan seperti itu, supaya bisa dibuktikan nih, dulu pernah dipisah planet bulan ini. Sehingga orang kafir kalau dulu boleh mengatakan hanya sihir, tapi sekarang sudah terbukti bulan pernah dibelah. Wa minha, antara lain mukjizat Nabi haninul jid'ih, rintihan pohon korma. Faqad ruwiya, telah diriwayatkan, annahu kana idza khataba, jika Nabi khutbah Jumat atau Idul Adha, Idul Fitri dulu di Madinah, yastanidu ila jid'in, beliau bersandar atau memegang atau menginjak pohon, sebuah batang pohon korma, fil masjid, di Masjid Nabawi. Jadi di mihrab Masjid Nabawi itu, pengimaman bahasa kita, itu ada pohon korma yang dulunya terus ditebang supaya untuk pijakannya Nabi kalau khutbah, atau kalau dalam bahasa sini untuk jadi sandarannya. Falamma tukhida lahul mimbar, lama kelamaan masjid dipugar, Nabi dibuatkan mimbar untuk khutbah, seperti mimbar yang sekarang kita lihat yang tinggi sekali di Masjid Nabawi. Wa adala anil jid'i, maka Nabi menghindar, bangunan itu sudah menjauh dari pohon korma tadi. Sumi'a lahu sautun ka sautil isyar, pada saat Nabi khutbah berada di mimbar yang baru, terdengarlah suara seperti suara isyar. Isyar itu segerombolan onta perempuan waktu hamil 10 bulan. Jadi kalau sudah hampir lahir, itu kalau onta perempuan itu merintih. Ini rintihannya seperti itu. Sepahamnya para sahabat, kayak ada onta perempuan yang merintih. Hatta irtajal masjid li khawaris, sehingga menjadi ramai semua yang di masjid itu atas rintihan. Maksudnya menjadi semua ramai mencari-cari dari mana suara rintihan ini. Kok dekat sekali, tapi itu nggak ada onta ini sekitar masjid. Wa bakan nas, setelah tahu itu dari pohon tadi, nangislah para sahabat. Wa wada'a sallallahu alaihi wasallam yadahu alaihi yuskitu hatta sakat. Lalu Nabi Muhammad SAW turun dari mimbarnya dan datang ke pohon korma tadi, diletakkanlah tangan beliau agar diam, tidak menangis. Kemudian pohon itu diam, dan terus sampai sekarang nggak ada ya, sudah diam. Maksudnya di zaman Nabi itu terus nggak ada lagi dilihat pohon korma. Di sini tidak diriwayatkan apa yang disampaikan Nabi, tapi di hadis lain itu ada disampaikan. Apa saya harus kembali ke sini lagi? Apa kamu nanti aja di surga aja? Akhirnya pilih ya sudah, yang surga saja. Ini selesai. Ini hadis Bukhari Muslim. Terus ada tambahan ini dari Ibnu Majah. Waqala, dan berkata, laulam altazimhu lam yazal hakada ila yaumil qiyamah. Andai kata saya tidak menyuruhnya diam, saya merayunya, maka dia akan begitu terus sampai hari kiamat. Itu kata Rasulullah SAW. Kalau riwayat Ibn Abbas ada tambahnya, laulam ahtadinhu
lahanna ila yaumil qiyamah. Kalau tidak aku peluk tadi pohon korma itu, maka dia akan selalu merintih kangen kepada Rasulullah sampai hari kiamat. Itu ya, pohon korma saja kangen kepada Nabi, nangis ditinggal. Wa minha, antara lain, nab'ul ma'i min baini asabihi syarifah, bersumbernya air di antara jari-jari Nabi yang mulia. Waqa'a marrat adidah, ini terjadi berkali-kali, beberapa kali, bukan hanya satu kali. Nabi pernah mengeluarkan mukjizat dengan mengeluarkan air yang segar untuk diminum di antara jari-jari beliau. Minha, antara lain, marawa Jabir bin Abdullah, yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, qala, berkata, adisan nas yaumal Hudaybiyah, di saat Hudaybiyah orang-orang saat itu kehausan. Wa baina yaday Rasulullah SAW, dan di hadapan Nabi ada rakwatuma, ada tempat yang dibuat dari kulit penyimpanan air. Ya kalau sekarang jerigen, tapi itu dulu dibuat dari kulit ya. Ada mungkin apalah ya, tempat air minum gitu. Fa'aqbalu nawahu, lalu orang-orang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Waqalu, dan berkata, laisa indana illa ma bi raqwatik, kami sudah tidak punya persiapan air ya Rasulullah, kecuali yang ada di tempat itu di hadapanmu ya Rasulullah. Wa wada'a yadahu fiha, lalu Nabi Muhammad SAW meletakkan tangannya ke dalam ke tempat kantong tempat air tadi. Faja'alal ma' yafur min baini asabihi, jadi Nabi ginikan ke dalam kantong, maka keluarlah terus air dari antara jari-jarinya, di antara air keluar dari jari. Ya Allah alam, kalau bahasanya di antara, atau mungkin dari sini di mana ya, yang penting ka'amsalil uyun, seperti mata air, seperti nyumber. Fasyaribu wasaqau, mereka semua minum dan memberikan minum kepada yang lain. Faqila li Jabir, dikatakan, ditanya kepada Jabir yang meriwayatkan hadis ini, kam kuntum, berapa kalian saat itu? Berapa orang yang bisa minum dari tempat tadi itu yang Nabi keluarkan dari tangannya itu air? Faqala, beliau menjawab, khamsa asar mi'ah, 1500. 1500 itu ya 1500. Saya Pontianak ya. Jenis ke mereka. Boleh mah. Walau kunna mi'alaf lakafana, andai kata kami saat itu 100.000, pasti mencukupi. Karena sesuai Allah sudah keluarkan sesuai kebutuhan. Dan itu pun pernah terjadi di waktu lain yang bukan keluar dari tangan, tapi ya diceret terus dituangkan. Pernah juga di mangkok. Abi Hurairah saat kehausan itu, satu mangkok susu disuruh bagi-bagi. Abi Hurairah sudah susah tuh, gak kebagian, bagi-bagi, suruh bagi-bagi lagi. Terakhir baru dikasih Rasulullah, minum lagi. Kasihkan lagi, minum lagi kan. Sampai minum lagi, nggak usah ya, tapi saya Rasulullah sudah penuh. Itu masih ada, padahal mangkok baru Nabi. Nah, begitu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mahsaha sallallahu alaihi wasallam dar'asatin hailin. Dulu pernah juga mukjizat Nabi ini mengusap putingnya seekor kambing yang hail. Hail itu lam yanzu alaih, fahlun, yang belum pernah disentuh oleh kambing pria. Ya, belum diapa-apain maksudnya gitu. Jadi kalau belum diapa-apain, tidak ada air susunya kan gitu. Fadarrat bil laban, lalu keluarlah air susu. Cuma diusap saja sama Nabi, walaupun seharusnya nggak mungkin keluar dari susu, tapi keluar. Jadi keluarlah air susu. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Waradda sallallahu alaihi wasallam aina Qatadah bin Nu'man yaum Uhud. Pernah juga sahabat Qatadah bin Nu'man waktu perang Uhud, matanya terkena, mungkin terkena tombak atau terkena apa, sehingga waradda keluar ya. Waradda, Nabi kembalikan, Nabi SAW kembalikan mata Qatadah bin Nu'man yaum Uhud saat perang Uhud. Waqad barazat, yang telah keluar, ala khaddi, sampai di pipinya. Mata ini mungkin kena pedang, kena tombak, keluar, tapi tidak jatuh mata ini, masih bergantung di pipinya. Maka datanglah segera Qatadah kepada Rasulullah SAW mengeluhkan matanya, suruh betulkan.
Fakanat ahsan ainai, kemudian setelah dikembalikan oleh Rasulullah SAW menjadi terbaik dari kedua matanya. Wa ahaddahuma nadharan, dan paling tajam pandangannya, gak perlu beli kacamata. Wa kanat la tarmad, dan tidak pernah sakit mata. Idza ramidatil ukhra, maksudnya yang sebelah itu tidak pernah sakit mata kalau yang sebelahnya sakit mata. Jadi kalau semua orang muslim sakit mata ya sakit mata, tapi sebelahnya saja yang dulu gak pernah luka itu. Tapi kalau pernah luka, pernah dikembalikan Nabi, udah tajam pandangannya dan tidak pernah sakit mata karena sentuhan tangan Nabi Muhammad SAW. Tapi itu pun ditawar dulu sama Nabi, gak usah surga saja. Enggak, Nabi ingin kembali tapi juga ingin surga. Ini kembalikan sama Nabi. Nah, begitulah tentang apa yang sebagian mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagaimana tadi disampaikan, mukjizat Nabi itu selama-lamanya gak terbatas, gak terhitung. La tu'ad wa la tusor, tidak terhitung dan tidak terbatas. Saking banyaknya, karena setiap saat selalu ada mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW.